MBP News Semarang. LPMK Kecamatan Gondorio, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat mengadakan kegiatan sosialisasi hibah dan wakaf yang bertempat di gedung Aula Kelurahan Gondorio yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Agama Kota Semarang dan BPN Kota Semarang. Dalam acara tersebut dihadiri Lurah Gondorio, Babinsa dan Babin Kamtipmas Kelurahan Gondorio, Koordinator LPMK Kecamatan, Pengembang Perumahan Wilayah Kelurahan Gondorio, Ketua RW, dan Takmir Masjid atau Musola Wilayah Kelurahan Gondorio. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu malam hari ini bisa. Yang pertama kami hormati Bapak Lurah beserta staf, beserta kasih sosial, pemerintahan dan seluruhnya dari perangkat Kelurahan Gondorio. Yang kami hormati Bapak Latif dari Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang. Yang kami hormati Bu Hanum, terima kasih waktunya. Beliaunya dari Kementerian Agama Kota Semarang, serta Bapak Kis, serta Bapak Awaludin, serta yang terhormat dari LPMK Kecamatan Ngalian. Malam hari ini kami melaporkan kepada Bapak Lurah bahwa acara sosialisasi hibah dan wakaf yang kami undang adalah dari tempat ibadah masjid dan musola di Kelurahan Gondorio, Sekelurahan Gondorio, beserta Bapak RW. Jadi kemudian Bapak RT juga sekaligus mungkin merangkap sebagai takmir. Jadi ini alhamdulillah, mudah-mudahan beliau-beliau inilah yang mempunyai waktu, mempunyai komitmen untuk mengurus terkait hibah dan wakaf di wilayahnya masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan kenapa kami absen, karena hibah wakaf ini hampir setiap RW itu ada dan belum terselesaikan. Nah, dengan adanya sosialisasi ini harapannya RW yang hadir nanti bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah masing-masing. Dengan perorangan, kalau sudah diwakafkan untuk musola, untuk masjid, diurus suratnya sudah selesai. Perlu kami sampaikan Pak Latif bahwa di Kelurahan Gondorio itu sebagian besar perumahan. Ada 8 perumahan huni, 3 perkampungan atau perdukuhan, 1 RW campuran, jadi separuh perumahan, separuh kampung. Atau di RW 8 itu kan ada masjid. Harapannya kemarin Pak Rifai sudah ngurus persyaratan dan lain-lain, akhirnya masjidnya harus dari Perumnas ya Pak Rifai. Kemarin dari RW 10 kalau tidak salah itu akan mengurus masalah 2 masjid. Di situ ada Nurul Hidayah. Nah, ini sering konsultasi dengan kami. Intinya pelepasan dari Perumnas yang belum ada. Nah, nanti beliau-beliau ini bisa menjawab kira-kira problem masalah panjenengan yang ada di wilayah, solusinya bagaimana. Apakah pengembang bisa menyerahkan sebagian wilayah pengembangannya diserahkan ke pengembang, seperti diberi Gria Lestari RW 8 itu saya kira kan sudah tidak ada pengembangan lagi, itu bisa diserahkan ke pengembang. Terus RW 9 yang masih pengembangan itu tidak diserahkan ke pengembang dulu. Kalau seperti itu nanti di Masjid Jabal Nur ya RW 8 itu bisa terselesaikan. Nah, kami minta dari pengembang nanti disampaikan Mas Dedi ya, nanti disampaikan Pak Eka yang sebagian diserahkan dulu. Nanti dari tim kota akan membentuk tim verifikasi yang survei di Gria Lestari di RW 8. Nanti kalau sudah pasus-pasusnya diverifikasi sudah layak, nanti diserahkan PTSN. Tetapi yang dokumennya beres baru separuh.
kebanyakan PBB-nya yang belum lunas bayar. Padahal syarat untuk ikut PTSL itu harus lunas sampai tahun terakhir, yaitu tahun 2022. Sosialisasi hibah dan wakaf LPMK Kelurahan Condoryo resmi dibuka. Baiklah, sekarang kita masuki acara inti, yaitu kita diskusi sekaligus pemaparan tentang permasalahan yang ada di Condoryo. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua LPMK Condoryo maupun dari Bapak Lurah tadi, secara prinsip untuk masalah hibah dan wakaf ini memang untuk saat ini kita yakini bersama belum ada masalah. Tetapi yang justru menjadi konsen kita bersama adalah legalitas yang belum selesai ini ke depan bisa jadi menjadi masalah bagi anak turunan kita. Jadi kami dari LPMK Kelurahan Condoryo mengapa mengangkat topik ini? Kami ingin mendorong kita bersama-sama selesaikan secara legal formalnya. Dan yang sudah disampaikan tadi, sebetulnya ada dua arah dari kami LPMK yang akan kami coba kita buka wawasan bersama. Yang pertama kaitannya dengan hibah dan wakaf ini memang akan menitik beratkan secara umum di masyarakat kita adalah tempat ibadah. Tetapi sebetulnya ada sisi lain, terutama undang-undang untuk wilayah kita, Condoryo seperti yang disampaikan Bapak Lurah, ini sebagian besar perumahan. Ini masih banyak keluhan masukan dari warga, baik lewat instansi langsung lurah maupun LPMK, masih kurangnya sarana fasum. Nah ini, jadi fasum di sini ternyata yang berkembang di wilayah Condoryo itu sebetulnya tidak hanya masalah tempat ibadah, tetapi juga fasilitas umum yang lain. Yang kadang-kadang non-sewu beberapa ketua RW pun tidak tahu setplannya mau kemana, sehingga tidak tahu arahnya. Fasum ini sebetulnya di mana saja itu tidak ada. Nah, kami berharap dengan komunikasi malam hari ini bisa ada kebersamaan. Yuk kita ada titik temu bersama. Jadi kalau kita berbicara wakaf, ini definisinya adalah perbuatan hukum dari seseorang yang akan memberikan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk kepentingannya dalam waktu tertentu atau jangka selamanya untuk kesejahteraan atau kemaslahatan umat. Nah, ini definisi wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kalau menurut fikih ini artinya bahasa adalah menahan atau berhenti gitu. Kalau mau wakaf itu ya, kalau kita ngaji itu kan ada wakaf. Tapi kalau di Indonesia kan menjadi wakaf pakai K, huruf K. Tapi dari bahasa Arabnya itu wakaf pakai kof gitu. Nah ini artinya berhenti atau menahan. Maksudnya apa? Memberhentikan dari kepemilikan pribadi menjadi kemanfaatannya disandarkan untuk kemaslahatan umat menjadi harta benda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini nanti akan membedakan dengan hibah gitu deh. Nah ini kita bicara wakaf dulu. Kemudian juga ada mauquf alaih. Mauquf alaih itu orang atau sekelompok yang mendapatkan manfaat dari harta benda wakaf. Di samping itu ada peruntukannya nanti di akta wakaf. Misalnya si wakaf ini mewakafkan sebidang tanahnya, kepentingannya untuk apa? Si wakaf memiliki hak prerogatif untuk menentukan apakah untuk musola, apakah untuk masjid, apakah untuk madrasah, apakah untuk pondok pesantren, apakah untuk makam, apakah untuk fasilitas umum lainnya, boleh. Jadi dari RT 5 RT 4 perumahan dari Polresta. Di depannya ada musola. Kami pernah hanya mengurus pakar, tapi ketika kami tanyakan ke Pemda, ternyata itu sudah masuk ke PASU. Nah, terus kita lihat ya untuk penerapan wakaf itu kami tidak bisa. Nah, yang ingin kami tanyakan, kalau itu sudah masuk ke PASU, silakan itu diwakafkan. Itu satu. Kalau memang bisa,
caranya bagaimana. Dan kalau memang tidak bisa, apakah mungkin dari Kemenang ini ada semacam surat atau sertifikat lain-lain untuk terkait keberadaan musola itu? Itu ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam diserahkan kepada aset Pemkot. Jadi Bapak hanya mempunyai nanti hak pakai, misalnya. Kecuali kalau pengembangnya kerso itu sebagai wakifnya, tapi saya rasa itu karena regulasinya memang disperkim ya, maksudnya nanti dimasukkan ke aset Pemkot sehingga akan susah. Makanya kadang-kadang ada juga yang kadang-kadang pengembang hanya mencetak tanahnya, tapi bangunannya ini kan warga juga ada seperti itu kan di tempat lain. Nah, warga merasa dia sudah merasa menginfakkan, jadi pengennya mereka juga ini jadi wakaf supaya pahamnya kan kalau wakaf itu kan hartanya mengalir gitu deh. Tetapi Allah itu maha tahu, misalnya Bapak Ibu sudah merasa ikut membantu dengan dana sukarela swadaya, insya Allah apapun statusnya, baik itu wakaf maupun fasum, selama itu digunakan tempat ibadah untuk warga, insya Allah pahalanya terus mengalir. Kasusnya begini, jadi kami di RT 12 itu berbatasan dengan blok A, kami di blok G berbatasan dengan blok A. Ketika awal kita menemui perumahan, kami tanya fasum untuk wilayah di mana, maka ditujukan di blok A. Untuk sholat saja kita harus jauh-jauh. Artinya di situ ada tempat ada sapu hijau, dan di situ ada kelebihan tanah. Kemudian kami minta pada pelunas untuk dibuat musola, diizinkan. Nah ini kami tidak tahu apakah ini fasum atau tidak. Memang kata tidak fasum, tapi dengan persetujuan warga maka musola bisa didirikan. Ini sepertinya mirip dua musola di RW kami, RT 8 dan RT 3 atau 4. Itu kasus sama. Dan apakah ke depan nanti status kalian seperti ini lebih masuk ke aset pemerintah, atau memang ini ada wakaf atau hibah dari perunas warga, atau ini bagaimana statusnya? Ini yang kami yang kami sampaikan. Jadi saya ulang, mungkin kaitannya dengan status tanah kedepannya mungkin kan dapat sebagai tanah wakaf atau mungkin sebagai aset pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga di sini. Jadi memang seperti itu Bapak. Jadi ini solusinya adalah bisa berembuk dengan pengembang. Umpamanya masih ada ya. Perunasnya masih ada. Nah kadang-kadang ini ada PT juga yang sudah tidak ada. Nah ini yang susah. Nah monggo nanti difasilitasi saja. Kalau pengembangnya perunasnya sudah nggak ada ya dengan kelurahan, kecamatan nanti. Kalau misalnya bisa, kalau unsur wakafnya terpenuhi ya sebenarnya bisa Bapak. Hanya masalahnya kan kalau ini merupakan fasum atau fasos kan kita nggak bisa mengelak dari kebijakan pemerintah kota kan. Kebijakan pemerintah kota kan dia harus diserahkan ke aset Pemkot. Kami ada masjid yang sudah bersertifikat, tetapi alamatnya ikut zaman dahulu yaitu Kecamatan Ijen. Nah pertanyaannya dulu, bagaimana langkah kami untuk lurus agar sertifikat itu bisa menjadi alamat yang sekarang Kecamatan Nalian. Cukup itu saja Bu pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknisnya nyuwun pengantar ke KUA, penggantian nadir dan penggantian alamat. Oke. Nanti karena ini sudah bisa wakaf sehingga dibawa ke BPN untuk sesuaikan dengan alamat yang baru. Tapi bukan nadir sementara. Siapakah orang-orang itu? Adalah mungkin orang yang mengurusi masjid, orang yang mengurusi musola sebagai nadirnya. Nanti Pak Lurah sebagai kepanjangan tangan pemerintah di paling bawah membuat penunjukan nadir sementara. Ini di program PTSL, karena PTSL itu dibatasi waktu pengerjaannya sudah berjalan seperti itu. Nadir sementara dulu. Kemudian kita juga diminta berkoordinasi tadi, apabila tidak ditetapkan sebagai lokasi PTSL atau di luar, maka bisa melakukan pendaftaran melalui sporadik atau pendaftaran rutin. Kemudian jenis hak atas tanah untuk tempat peribadatan
akan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tadi beberapa pertanyaan menyinggung masalah fasum fasos yang kaitannya dengan sudah diserahkan apa belum, ini kewenangan siapa, nanti coba akan saya singgung sedikit, meskipun ini sebetulnya tupoksi dari pemerintah kota, dalam hal ini BPKAD atau. Jadi pertanyaan saya, apakah proses untuk pemecahan sertifikat wakaf masjid bisa diikutkan dalam program PTSN? Terima kasih. Jadi gini Pak Ahmad, tadi sudah saya singgung, apakah ada pengembang yang dipidana gara-gara merubah PSB? Terima kasih. Siapa saja boleh baca, siapa saja boleh mengakses, termasuk ini yang dipublikasikan. Saya tertarik, kenapa di slide saya tidak mencantumkan sanksi? Karena saya dari BPN tidak domainnya ke sana, Pak. Kalau saya berbicara sanksi, nah emang gue satpol, emang kamu inspektorat. Jadi saya hanya menyinggung sekilas karena keresahan Pak Ketua LPMK ini masalah fasum Pak, mana ini Pak. Kira-kira saya dalam waktu tadi siang setelah rapat itu beliau nanya, Pak materinya ada nggak Pak? Saya baru sempat membuat materi sebelum tadi berangkat ke sini. Jadi mohon maaf, jadi kira-kira dengan keterbatasan ini dan keterbatasan kewenangan, salah satu, salah dua, salah tiganya adalah menyisakan persoalan terkait dengan wakaf, persoalan masjid yang masih di tengah jalan tol belum selesai. Alhamdulillah bisa selesai, tapi ini juga berkat dukungan dan pengertian kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Izin saya bersama Ibu Unggul di depan yang bajunya sama seperti saya, ini adalah saya ajak juga sebagai tim PTSL di Kecamatan Ngalian. Barangkali nanti ada perlu informasi, masukan dan sebagainya. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, ibu yang kami hormati, saya mungkin hanya sebagian saja yang sudah dikupas Bu Hanum, saya tidak perlu ulangi. Kami sesuai tupoksi bahwa sesuai instruksi Menteri kami, Menteri ATR BPN, bahwa pensertifikatan tempat ibadah itu menjadi concern, menjadi perhatian Menteri kami, yaitu Pak Sofyan Jalil. Beliau sangat religius dan salah satunya kebijakan-kebijakannya peduli sekali terkait dengan tempat peribadatan. Yani salah satu tugasnya adalah kita diminta untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta dinas terkait. Apakah itu Kesra, apakah itu Perkim, apakah itu Distaru, BPKAD dan seterusnya. Juga kelurahan dan kecamatan. Yang berikutnya kita diminta untuk membangun basis data. Artinya tadi Bu Hanum sudah singgung, melalui DMI, melalui BWI, melalui Kemenag kita bersinergi untuk inventarisasi dan identifikasi. Pastilah ujung-ujungnya ke BPN itu dalam rangka mencari legal formal atas tanah tempat peribadatan itu. Jadi yang kita sasar sesuai dengan petunjuk instruksi Menteri ini adalah semua tempat peribadatan. Dalam sosialisasi tersebut, narasumber telah memaparkan secara rinci dari beberapa pertanyaan dan telah dijawab dengan baik. MBP News, Sunarno melaporkan.